Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Angga Disa Putra, NPM 2020435000027. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan sekaligus mendemonstrasikan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Cuti Pegawai di Pusubat menggunakan metode AHP, Analytical Hierarchy Process. Aplikasi ini dirancang untuk membantu proses pengelolaan cuti pegawai di Pusubat agar lebih objektif, efisien, dan terkomputerisasi. Karena saat ini pengelolaan cuti pegawai di Pusubat masih dilakukan secara manual menggunakan pencatatan di kertas atau file sederhana. Proses ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, tidak ada standar baku dalam menentukan siapa yang berhak cuti. Kedua, keputusan sering tidak subjektif. Ketiga, penyimpanan data tidak terstruktur sehingga rawan hilang. Oleh karena itu, saya mencoba mengembangkan sistem pendukung keputusan yang memanfaatkan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP ini untuk menilai pengajuan cuti berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. Harapannya aplikasi ini akan meningkatkan objektivitas dan efektivitas keputusan cuti. Selanjutnya, menyediakan penyimpanan data cuti yang aman menggunakan MySQL. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem ini dalam bentuk aplikasi desktop berbasis Java NetBeans. Baik, langsung saja kita mulai dari tampilan awal program. Pertama, menu login. Tampilan berfungsi sebagai pintu gerbang program. Ini fungsinya sangat penting karena menjaga kerahasiaan, memastikan hanya orang yang berhak saja atau admin bagian personalia saja yang bisa mengakses program ini. Jadi sebelum masuk, kita masukkan dulu nama pengguna atau akun kita, admin. Oke. Nah, maka akan muncul tampilan menu utama. Di layar ini menampilkan informasi sistem. Ada beberapa menu bar, yaitu master data, selanjutnya pembobotan, yang ketiga metode AHP, baru yang keempat laporan. Pertama, masuk ke master data. Di sana ada data pegawai. Di data pegawai ini fungsinya ini untuk mengelola data-data pegawai dan melihat data-data pegawai yang ada di kantor kita. Coba kita masukkan sebagai contoh. Kita coba contohkan, masukkan input nama saya, Jalan Gambir 1, Jakarta Pusat. Nomor HP. Oke, tinggal klik tambah, maka akan masuk ke database data pegawai. Selanjutnya ke menu kriteria. Di sini ada data kriteria. Ada 4 kriteria yang kita gunakan di aplikasi ini, yaitu urgensi cuti, masa kerja, ketersediaan personel, histori cuti pegawai. Nanti akan dijelaskan lebih detail di belakang. Setelah itu ada menu subkriteria. Ini adalah penilaian dari beberapa kriteria tadi. Jadi si admin nanti akan menginput atau menilai apakah personil tersebut layak cuti atau tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada dan subkriteria yang ada di dalam sini. Penilaiannya ada di sini. Jadi bisa dinilai mungkin sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Ada 5 subkriteria yang ada di aplikasi ini, atau 5 penilaian. Dan di setiap kriteria akan dinilai dan atau ada subkriteria tersebut. Baik, lanjut ke pembobotan. Pembobotan di sini kita coba buka terlebih dahulu bobot kriteria.
Pada menu pembobotan kriteria ini, kita bisa memberikan bobot kriteria dari kriteria A dan kriteria B. Kita membandingkan atau memberikan nilai atau memberikan bobot dari kedua kriteria tersebut. Lanjut proses perhitungan dan perbandingan kriteria dalam metode AHP. Penilaiannya itu ada skala 1 sampai dengan 9. Skala 1 itu sama pentingnya, lanjut 3 sedikit lebih penting, 5 lebih penting, 7 sangat lebih penting, 9 mutlak lebih penting. Ada juga penilaian nilai tengah antara dua penilaian di atas, yaitu nilai-nilai genap 2, 4, 6, 8 seperti itu. Dan untuk bobot kriteria, tingkat urgensi cuti itu 5 kali lebih penting daripada histori cuti pegawai. Selanjutnya, tingkat urgensi cuti 2 kali lebih penting dari masa kerja. Selanjutnya, tingkat urgensi cuti lebih penting, 2 kali lebih penting dari ketersediaan personel. Lanjut masa kerja. Masa kerja 5 kali lebih penting dari histori cuti pegawai. Lanjut masa kerja 2 kali lebih penting dari ketersediaan personel. Terakhir, ketersediaan personel 3 kali lebih penting dari histori cuti pegawai. Jadi seperti itu. Selebihnya tinggal disesuaikan. Kita masuk ke pembobotan data pegawai. Ini adalah menu penting atau utama di mana si admin personalia itu menilai dari menu ini. Jadi ketika ada pengajuan cuti, selanjutnya sudah diinput nama personilnya dan dilanjutkan untuk memberikan pembobotan atau penilaian. Contoh tadi ada pengajuan cuti dari Angga, tinggal kita klik pembobotan. Di sini akan muncul 4 kriteria yang kita tentukan atau yang akan kita nilai. Baik, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, tingkat urgensi cuti. Ini adalah kriteria dengan bobot yang paling tinggi dibandingkan yang lain. Jadi urgensi cuti ini faktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Semakin mendesak alasan cuti, semakin besar peluang disetujui. Selanjutnya, masa kerja. Masa kerja ini, pegawai dengan masa kerja lebih lama nantinya akan memiliki prioritas lebih besar dibandingkan pegawai yang baru masuk. Lanjut yang ketiga, ketersediaan personil. Faktor ini melihat apakah ada personil yang bisa menggantikan pegawai yang cuti. Jika banyak personil yang tersedia, peluang cuti lebih besar. Lanjut, histori cuti pegawai. Pegawai yang jarang mengambil cuti sebelumnya akan mendapatkan sedikit tambahan prioritas. Lanjut ke menu penilaian. Nah, ini sih bisa dilihat ada 5 penilaian. Ada sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Baik, kita coba langsung input personil dengan atas nama Angga. Kita coba untuk nilainya paling bawah atau sangat kurang. Baik, kita tambahkan. Lanjut masa kerja baru masuk mungkin dengan alasan yang tadi tingkat urgensi tidak terlalu baik atau alasannya masih kurang, tidak ada urgent di situ. Lanjut, ketersediaan personil sangat kurang atau tidak ada yang bisa menggantikan dia ketika dia cuti.
terakhir history cuti pegawai mungkin sangat kurang karena mungkin baru saya cuti. Baik, jadi ada 4 pembobotan atau penilaian yang sudah kita nilai kepada personil atas nama Anda. Setelah itu selanjutnya kita masuk ke menu AHP atau proses perhitungan AHP. Jadi yang barusan kita buat itu masuk ke sini. Kita klik proses, maka akan memproses. Ada hasilnya akan keluar di hasil perhitungan AHP. Nah, bisa kita lihat nilainya itu 0,08 atau 8% dari personil yang mengajukan cuti. Jadi prioritas pertama yang akan mendapatkan cuti adalah Habib dengan presentasi nilai 0,3 atau 30% dengan pertimbangan dan penilaian sebagaimana mestinya. Baik, selanjutnya kita ubah data pegawai tadi atau penilaian dari bobot angga tadi. Untuk mencoba membuktikan, kita klik masuk ke pembobotan, kita buat menjadi sangat baik. Klik tambah, masa kerja kita buat sangat baik. Nah, di sini tinggal klik simpan aja, otomatis akan berubah. Ketersediaan personil sama, kita buat sangat baik. Oke, simpan. Ini juga sama, histori pegawai kita buat sangat baik. Oke, simpan. Selanjutnya kita masuk ke metode AHP lagi untuk proses perhitungan. Oke, selesai. Selanjutnya kita lihat di hasil perhitungan AHP. Nah, maka personil atas nama Angga mendapatkan prioritas pertama berdasarkan penilaian-penilaian yang dimasukkan oleh admin personalia atau yang penerima permohonan cuti. Jadi yang menilai bahwa personil Angga ini memiliki penilaian yang sangat baik, makanya menjadi prioritas pertama. Oke. Selanjutnya menu hasil perhitungan bobot. Ini adalah selanjutnya kita masuk ke menu perhitungan bobot. Ini adalah menu bagian inti dari metode AHP di aplikasi ini. Karena disinilah sistem menentukan seberapa penting setiap kriteria dan subkriteria dalam proses penentuan cuti pegawai. Mari kita lihat dulu sebelah kiri. Ini yang digunakan dalam penilaian kita. Yang pertama ada tingkat urgensi cuti. Nilainya itu 0,4 atau 40%. Yang tadi sudah dijelaskan, ini yang faktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Ya, semakin mendesak alasan cuti, semakin besar peluang untuk disetujui. Kerja 0,34, ketersediaan personil 0,2, histori pegawai 0,07. Nah, jadi total semua 1 atau 100%. Apabila ditotalkan semua. Dan tabel di bawah ini ada max agent value sebesar 4,06. Ini karena kita memiliki 4 kriteria. Nah, ini 4,6 ini sangat ideal nih, mendekati 4, angka 4. Ini penilaian kita konsisten. Lanjut inkonsistensi 0,02, random inkonsistensi 0,9, dan inkonsistensi rasio 0,02. Lanjut ke subkriteria yang ada di sebelah kanan. Itu pembobotannya bisa dilihat langsung 0,35, 0,28, 0,15, kurang 0,7, sangat kurang 0,14, dan max agent value 5,55, inkonsistensi 0,14, random inkonsistensi 1,12, inkonsistensi rasio 0,12. Skor tertinggi itu yang sangat baik 3,5, dan yang paling bawah itu sangat kurang. Kesimpulan menu ini berfungsi untuk menentukan prioritas setiap kriteria dan subkriteria secara objektif menggunakan metode AHP.
Nilai-nilai bobot inilah yang nantinya akan digunakan dalam penghitungan akhir untuk menentukan siapa yang paling layak dan mendapatkan cuti. Yang terakhir ada menu laporan. Di sini ada laporan data pegawai, laporan kriteria, laporan subkriteria, dan laporan perhitungan HP. Kita coba buka satu-satu. Ada muncul laporan data pegawai yang sudah kita input tadi, yang baru itu Angga, ya. Oke. Lanjut laporan kriteria. Nah, yang tadi kita 4 yang sudah kita bahas. Ini. Lanjut ke subkriteria. Nah, ini sudah kita hitung tadi 20. Jadi setiap kriteria memiliki 5 subkriteria. Nah, ini kita lihat 5 ya. 5 subkriteria, jumlahnya ya 20. Baik, selanjutnya laporan subkriteria. Nah, ini dia. Ya, sudah tadi. Lanjut ke laporan perhitungan AHP. Nah, ini sama seperti yang tadi di aplikasi. Nah, ini berupa bentuk laporan yang bisa di-print. Jadi di bawahnya pun ada tanda tangan. Tanggalnya sesuai dengan sekarang. Dan nama personil bagian administrasi. Terakhir, dengan adanya aplikasi ini, proses pengambilan keputusan cuti pegawai di Pusubat dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan terkomputerisasi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pihak administrasi atau administrator untuk bekerja lebih efisien dan mengurangi potensi ketidakadilan dalam penentuan cuti. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.